Mulai ya. Matiin aja di suara gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Siang ya. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalian baru selesai ya? Udah istirahat, makan? Waalaikumsalam. Belum, Pak. Belum? Belum? Gimana, mau istirahat dulu atau lanjut aja? Istirahat dulu tuh lanjutnya. Soalnya gue udah salat belum? Lanjut aja, Pak. Lanjut aja ya. Terlalu Oke. Hari ini kita lanjut di Business Model Canvas di building block yang keempat. Ya, kalian kalau mau sambil ngemil, sambil minum, apa-apa ya. Santai aja. Kita lanjut di building block yang keempat, yaitu customer relationship. Ya, sebelumnya kita sudah bahas tentang customer segment, kita sudah bahas tentang value, ya. Kita sudah bahas tentang channel distribution. Nah, kalau channel distribution adalah cara kita atau media kita untuk menyampaikan value kepada customer segment. Customer relationship ini adalah bagaimana cara kita berkomunikasi dengan customer segmen kita. Ya, bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka dengan tujuan agar mereka setia dengan produk kita. Jadi setelah customer segmen ini mendapatkan value, ya mereka sudah tahu value produk kita apa, ya. Bagaimana caranya supaya mereka tetap setia menggunakan produk kita, tidak beralih ke kompetitor atau produk lain yang sejenis. Jadi, mungkin kita sering melihat ya ada kasus-kasus satu produk atau satu bisnis yang viral gitu ya, rame, pembelinya sampai ngantri-ngantri ya. Di awal-awal ketika bisnis tersebut buka ya atau produk tersebut baru dijual gitu ya, itu ngantrinya luar biasa. Tapi kemudian setelah berjalannya waktu jadi sepi. Ya, yang dulu itu ngantri sampai lama, sampai penuh gitu ya. Kemudian sekarang sepi. Bahkan tidak sedikit yang kemudian malah bangkrut, tutup gitu ya. Bisnisnya berhenti. Ya, padahal ketika di awal tuh sangat viral, orang ngantri sampai berjubel-jubel untuk beli produknya. Nah, salah satu faktor yang menyebabkan fenomena itu terjadi karena banyak bisnis yang tidak memiliki strategi customer relationship, tidak punya cara untuk mempertahankan pelanggannya. Ya, jadi pelanggannya banyak di awal, tapi dia tidak mampu menjaga pelanggan tersebut. Ya, sehingga tidak ada lagi pelanggan baru. Ya, pelanggannya itu doang udah yang di awal. Sehingga ketika biasanya bisnis-bisnis yang mengandalkan viral konten, ya ketika orang sudah tidak lagi penasaran, ya ketika orang sudah pernah mencoba, nggak lagi penasaran, ternyata biasa aja setelah dicoba gitu ya, ya orang akan beralih ke produk lain, orang akan kembali lagi ke produk yang lain, memilih kompetitor dan sebagainya. Kalau hanya mengandalkan viral konten aja, ya. Nah, itu yang sering terjadi. Makanya bisnis itu perlu menyusun strategi customer relationship. Kalau di perusahaan nanti ada yang namanya customer relationship management, ya. Bagaimana mengelola pelanggan, ya, pelanggan yang pernah berinteraksi dengan bisnis kita, pelanggan yang sudah jadi pembeli kita, ya, dikelola agar tetap setia dengan produk kita, ya, tidak berpindah ke lain hati. Ya, tujuan dari CRM yang pertama adalah customer acquisition, ya, kemudian customer retention dan
pada akhirnya adalah boosting sales. Ya, customer acquisition itu adalah strategi untuk mendatangkan pelanggan baru. Ya, mendatangkan pelanggan baru. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah kata secara sistematis dan berkelanjutan. Ya, jadi banyak orang, banyak bisnis itu nyari pelanggan tapi instan. Ya, nyari pelanggan tapi caranya instan. Cuma mengandalkan viral konten aja. Wow. Itu memang terbukti bisa mendatangkan pelanggan secara besaran, ya, tapi caranya instan, ya, tidak sistematis. Ya, dia tiba-tiba rame gitu, tiba-tiba banyak yang ngantri pengen beli. Tapi setelah itu hilang, gitu, karena caranya tidak sistematis, ya, tidak punya planning, tidak punya perencanaan yang strategis, yang bertahap, ya, dan kemudian caranya juga harus berkelanjutan. Artinya harus memperhitungkan kemungkinan di masa depan. Ini maksudnya gimana? Harus memperhitungkan next-nya apa, Teknik-teknik follow-up-nya itunya bagaimana, kayak Kanban ya, gitu apa yang juga. harus dilakukan oleh perusahaan supaya pelanggan itu setelah pertama kali mencoba itu balik lagi. Ya, itu yang jarang dilakukan. Ya, customer acquisition itu bukan hanya sekedar rame di awal, tapi mengakuisisi pelanggan. Jadi pelanggan itu sudah datang, kemudian kita akuisisi. Nah, ini yang juga sering terjadi adalah ketika misalkan bisnis kita mengandalkan penjualan, ya, yang minggu lalu kita bahas, melalui channel milik orang lain misalnya. Ya, kita jualan di marketplace. Pembeli kita banyak di marketplace, di Shopee misalnya. Tapi kita tidak melakukan strategi customer acquisition. Ya, database pelanggan tidak pernah kita kumpulkan misalnya. Kita tidak punya data siapa aja yang beli produk kita, usianya berapa, nomor HP-nya misalnya. Ya, alamatnya di mana. Kita nggak punya database itu, maka yang terjadi ketika platform itu tutup misalnya, kita kehilangan pelanggan kita, ya, karena tidak adanya customer acquisition. Ya, customer acquisition itu artinya kita mengambil alih kepemilikan pelanggan itu, ya, jadi sepenuhnya data pelanggan itu milik kita, ya, kita harus akuisisi. Ya, kuncinya adalah dia harus sistematis dan berkelanjutan. Nah, proses akuisisi pelanggan ini, ya, bisa kita gambarkan dalam yang namanya self funneling, ya. Jadi kalau kita belajar ilmu pemasaran tuh pasti kita nggak akan jauh dari yang namanya self funneling. Ya, sales funneling ini adalah alur, ya, atau flow bagaimana seseorang itu menjadi pelanggan kita. Yang namanya pelanggan kita itu kan manusia. Dia pasti punya pikiran. Ya, untuk membeli atau tidak membeli sesuatu itu pasti melalui proses berpikir, ya, proses menimbang, ya, dan proses membandingkan. Nah, ini kalau dalam ilmu marketing kan disebut dengan perilaku konsumen, ya kan? Dia harus melewati tahapan-tahapan berpikir dan kita harus melakukan pendekatan juga sesuai dengan tahapan-tahapan tersebut. Jadi tidak bisa kita ujuk-ujuk langsung jualan, ujuk-ujuk kita langsung tawarin harga, itu nggak bisa. Gitu. Kita harus bertahap, ya. Ada funneling. Ya, bentuknya itu seperti kalau digambarkan, bentuknya itu seperti kerucut terbalik, ya, seperti corong. Yang dimana di sini kalau kita lihat gambarnya, di atas ini, di bagian atas ini awal ini pasti akan lebih lebar, akan lebih luas, ya, lebih besar. Sementara di bagian bawahnya dia akan semakin mengkerucut. Ya, artinya calon pembeli itu yang berdatangan, calon pembeli yang datang itu jumlahnya pasti lebih banyak daripada orang yang pada akhirnya jadi pembeli. Ya, disinilah tugas marketing nih, mendatangkan sebanyak-banyaknya pembeli ke sini, ya.
Tugas marketing adalah mendatangkan sebanyak-banyaknya pembeli. Ya, karena semakin banyak pembeli, sebanyak-banyaknya calon pembeli, leads. Ya, leads itu artinya calon pembeli, sebanyak-banyaknya leads. Semakin banyak leads-nya, maka potensi orang yang membeli produk kita juga akan semakin besar. Ya. Kalau di sininya sudah sedikit, maka di sininya juga akan semakin sedikit. Ya, di sininya ada 1000, ya mungkin yang jadi konversi 100. Kalau di sininya cuma 100, yang jadi konversi cuma 10. Ya makanya tugasnya kita adalah di marketing itu mendatangkan sebanyak-banyaknya leads. Ya baru kemudian di tahapan-tahapan berikutnya kita lalui. Yang pertama adalah awareness. Ya, awareness itu artinya menimbulkan kesadaran, bikin orang sadar dulu, ngeh, ya, ada produk kita, ada brand, ada merek kita. Oh ternyata ada sepatu merek A misalkan. Nah itu namanya awareness, brand awareness. Ya. Yang kedua adalah attention. Ya setelah awareness, yang kedua attention. Attention itu perhatian. Ya orang mulai memperhatikan produk kita. Ya di sini kita mulai melakukan yang namanya sales call. Kita mulai tawarin produk kita mulai kenalin, kasih informasi tentang spesifikasi produk kita dan sebagainya. Ya sehingga kemudian pelanggan itu akan muncul interest. Ya, interest apa? Ketertarikan. Karena dia sudah dapat informasi tentang produk kita. Oh produk A spesifikasinya begini gitu ya. Nah fiturnya B C D E dan seterusnya. Ketika dia sudah punya informasi yang cukup, ya dia akan muncul ketertarikan. Nah, ketika dia sudah muncul ketertarikan inilah kemudian kita lakukan follow up. Ya, kita lakukan tindak lanjut. Misalnya kita kasih tahu dia kalau dia beli produk kita, nanti dia kelebihannya dia dapat keuntungan bla 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 gitu ya. Kalau dia nggak beli, dia nanti akan rugi. Ruginya tuh apa gitu ya. Nah, sehingga akan semakin kuat keinginan tersebut, interest tersebut, ya minat tersebut semakin kuat, muncullah desire. Ya, desire ini adalah satu keinginan yang kuat. Ya. Wah dia udah pengen banget ya, udah ngebet banget pengen beli, gitu ya. Itu namanya desire tuh. Nah biasanya kalau sudah sampai desire, barulah kita masuk menawarkan harga. Gitu ya. Kita masuk tuh menawarkan harga. Oh untuk produk yang tadi saya jelaskan dengan kelebihan bla 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 tadi itu harganya segini. Nah mungkin di situ nanti akan muncul obstacle, ya, akan muncul hambatan. Wah dia tidak punya uang misalnya, atau uangnya nggak cukup, gitu ya. Kalau dia sudah sampai di tahapan itu, ya jangan lagi kita kembali ke tahapan awal. Kan dia sudah menunjukkan minat yang kuat nih. Ya, tapi mungkin dia masih punya kendala, misalkan uangnya belum cukup misalnya, atau pengirimannya dia masih bingung bagaimana, ya kita berikan solusi. Ya, kita berikan solusi untuk menghilangkan hambatan-hambatan tadi. Misalkan uangnya belum cukup, oke. Dia bisa beli misalkan dengan sistem DP dulu, nanti pelunasannya belakangan, misalnya gitu. Atau kalau memang dia punya uang tapi dia masih ragu-ragu masalah harga, misalkan dia masih nawar, nggak apa-apa, misalkan marginnya kita kurangin sedikit misalnya. Ya yang harusnya kita dapat margin 20%, misalkan kita kurangin jadi 15%. Yang penting kita masih untung walaupun sedikit. Ya kan daripada dia hilang. Ya kalau misalkan kita maksa ingin ngambil margin 20%, ya dia pergi. Ya atau dia pergi nanti balik lagi dari awal tuh tahapan ya kan. Ya lebih baik kita kehilangan 5% daripada kita kehilangan 100%. Gitu lah. Nah, setelah kita kasih solusi, barulah kemudian timbul action. Ya, dia jadi pembeli ya, jadi sell, jadi transaksi. Nah, ini harus kita pahami tuh, ketika kita mengakuisisi pelanggan, itu tidak bisa ujuk-ujuk langsung kita kasih harga gitu. Kita harus paham bahwa orang itu butuh waktu untuk berpikir, butuh waktu untuk memutuskan ya untuk membeli produk kita itu pasti dia butuh waktu gitu ya. Nah,
Tujuan berikutnya dari customer relationship adalah customer retention. Customer retention adalah mengubah customer menjadi promotor. Ya. Istilah sederhananya customer retention ini adalah langganan. Ya, orang yang sudah pernah beli produk kita, lalu jadi langganan, beli lagi, repeat order terus gitu ya. Nah, mengubah customer menjadi promotor. Misalkan kalian tanya ke saya, misalkan ada yang nanya ke saya, Pak, saya mau beli laptop yang bagus, merek apa ya? Misalkan gitu, pertanyaannya. Lalu saya jawab, yang bagus tuh laptop tuh merek Lenovo misalnya. Gitu ya. Kenapa saya jawab Lenovo? Karena saya punya pengalaman positif dengan Lenovo misalnya. Saya sudah punya pengalaman misalkan 5 tahun saya pakai Lenovo, nggak pernah problem, ya, kapasitasnya memuaskan, jarang, nggak pernah rusak misalnya, servisnya bagus, supportnya cepat misalnya gitu ya, dan sebagainya yang memberikan testimoni positif. Nah, ketika saya punya pengalaman positif, lalu saya rekomendasikan produk tersebut ke orang lain, itu saya sudah menjadi promotor. Ya, promotor ini satu level di atas customer nih, gitu ya. Sebagai promotor, tadi saya merekomendasikan Lenovo, itu saya nggak dibayar, ya. Saya nggak dapat imbalan apa-apa dari Lenovo untuk mempromosikan produknya. Tapi saya secara sukarela jadi promotor untuk produknya. Itulah keberhasilan customer relationship, di mana seorang pelanggan, seorang customer itu menjadi promotor secara sukarela. Kalau dalam ilmu marketing kan kita belajar yang namanya customer marketing interaktif kan. Ya, marketing yang terjadi secara sukarela gitu ya. Nah, sebaliknya lawan dari customer retention adalah customer defection, di mana orang kapok atau kecewa, ya, tidak lagi mau berbisnis dengan kita. Ya, orang kecewa tuh, nggak mau lagi bisnis sama kita, atau nggak mau lagi pakai produk kita. Ya, ketika ditanya laptop yang bagus merek apa, oh pokoknya laptopnya asal jangan merek Lenovo misalnya. Lenovo itu servisnya jelek, nggak ramah dan sebagainya gitu ya, caci maki dan lain-lain gitu ya. Itu yang disebut dengan customer defection. Ya, pelanggan lari atau pelanggan kapok berbisnis dengan kita, kapok memakai produk kita. Nah, customer relationship itu bertujuan untuk menciptakan retention, ya, menciptakan promotor dan mencegah defection, gitu ya. Jadi menciptakan sebanyak-banyaknya promotor dan mencegah adanya customer defection. Nah, kalau digambarkan seperti ini kira-kira. Ya, ada orang asing ya, strangers datang gitu ya, dengan lalu kita lakukan aktivitas marketing ke orang ini, dia datang jadi pengunjung, ya, datang di toko kita, datang ke website kita misalnya. Lalu kita lakukan aktivitas promosi, ya, aktivitas promosi, lalu dia jadi calon pelanggan kita. Kemudian kita akuisisi, ubah dia jadi pelanggan. Nah, setelah dia jadi pelanggan, kita lakukan retention, ubah dia jadi promotor. Nah, tujuan dari customer relationship itu ini, mengubah strangers ya, mengubah orang asing ya, yang bukan siapa-siapa itu menjadi promotor. Oke. Itu Kita skip dulu yang itu, sini dulu. Oke, untuk aktivitas customer retention ya, itu bisa kita bagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah customer service, yang kedua adalah customer care. Kedengarannya sama, mirip, tapi beda. Ada yang tahu bedanya di mana? Ada yang tahu beda antara customer service dengan customer care? Coba kalian pikirkan. Saya ngopi dulu sebentar. Ngopi apa pipis sih?
Ngopi sebentar. Care dan Apa bedanya customer service dengan customer care? Pernah dong pasti kalian berhubungan dengan customer service? Pernah nggak? enggak sih. Oh, gue kirim kemana? Pernah dong pasti. Ini ada pakai Ya, PSN. berhubungan dengan customer service gitu. Customer service produk, misalkan customer service di marketplace, atau pernah minimal pernah ke bank, ya kan, ketemu dengan customer service. Gitu. Apa bedanya customer service dengan customer care? Kalau service Ada yang bisa menyelesaikan bedakan? masalah nggak sih? Kalau care apa? Ya udah. Udah? Ngomong. Mungkin gini Pak. Kalau customer care tuh lebih menjaga hubungan dengan brandnya, sedangkan service tuh untuk menyelesaikan masalah pelanggan nggak sih Pak? Oke. Kalau customer care berhubungan dengan brandnya, menjaga hubungan brandnya. dengan pelanggan, brand dengan Oke. pelanggan. Customer service mengatasi masalah dengan pelanggan. Ya, ada lagi pendapat yang lain Kalau kan tuh ngomong. selain Ilham? Dari kemarin anjing pas Gue lah juga. juga. Nggak apa-apa. Ya, tadi yang Bu, disampaikan itu bahasa Ilham gimana sudah sih, Bu? betul ya. Customer service mengatasi masalah. Ya, kalau customer care dia Lu sendiri. apa? Menjalin hubungan dengan pelanggan untuk Oh, ini video kelompok. Gila menjaga aja. brandnya ya. Sendiri Kalau di begitu. perusahaan. Sendiri. Nah, Role sederhananya sendiri. gini. Role play. Customer service itu Harusnya kita ya, kemarin bukan mahasiswa PI. yang membedakan dengan Role play customer kita. care Manager. adalah inisiatifnya. Ya itu lagi bisa dapat papan. Tujuannya sebenarnya sama. Iya, bisa dapat Tujuannya filmnya kan, sama-sama bener. ingin menjaga brand image kan. Tujuannya Saya ngasih ingin cetak sendiri. menjaga image bahwa Dia bilang-bilang. perusahaan Tapi atau di bisnis scan kan itu ya? baik gitu kan. Tadi mencegah defection dan menciptakan retention, itu kan tujuannya. Nah, Paling apa bisa yang bikin beda? exhibitor. Customer service Exhibitor kan itu hijau. inisiatifnya hijau. Yang berasal visitor dari biru. pelanggan. Nah, misalkan gini kan, kalian komplain misalnya, atau kalian mau nanya sesuatu, ya, kalian punya keluhan misalkan, atau kalian mau nanya sesuatu tentang produk, tentang jasa atau apa gitu kan. Kalian yang Tahu tuh siapa, menghubungi udah customer amat. service, ya kan? Entah lewat email, entah lewat WhatsApp, entah Kalau kalian telepon ke call centernya, gitu kan. Nah, inisiatif itu datangnya dari kalian, ya, dari kalian sebagai pelanggan. Aja. Nah, customer service nanti akan jawab. Apa? Kan? Kita kan kirim chat atau telepon atau apa Siapa? gitu ya. Customer service akan menjawab. jaga. Nah, inisiatifnya dari pelanggan. Tapi kalau customer care, Itu yang bilang customer tiba-tiba care itu awalnya nggak jadi, izin tiba-tiba inisiatifnya datang. datang dari perusahaan. Udah Nah, diabsenin jadi lagi. perusahaan yang Ini nih, yang cewek. proaktif Ini pada datang. berkomunikasi Nggak tahu, dengan tapi nggak diabsenin pelanggan. sama semua. Nah, itu customer care. Kan Ya. si Nopi sama Kita nggak minta dihubungin, tapi Iya. dihubungin sama perusahaan. Contohnya, kalian pernah nggak dapat ucapan ulang tahun? Iya kan, tapi yang ini Dapat sebenarnya ucapan ulang tahun dari produk apa gitu, atau dari aplikasi apa gitu, pernah nggak? yang datang kan dia. Kalau saya tuh yang sering dapat ucapan dari tahu gua balik Tokopedia, Ya, ngapain dari balik-balik? Gramedia gitu ya. Kalau kalian install aplikasi My Value tuh buat beli buku tuh, itu dapat Oh, balik ucapan cepet. selamat ulang Tunggu tahun sebelum maghrib udah gitu nyampe ya, rumah itu. di tanggal ulang kita. Kita misalnya. nggak jauh nih. Facebook tuh sering ngasih ucapan Kalau ulang tahun. dapat kereta, gue mepet Kan banget. kita nggak minta tuh, kita nggak minta dikasih Nggak, ucapan. Lu jalan. Kita nggak minta dikasih ucapan ulang tahun. Tapi Enggak, perusahaan langsung ngucapin aja. ulang tahun ke kita. Gue langsung Itu manggarin. namanya customer care. Gue takut nunggu kelamaan di Kita nggak minta stasiun. dikasih ucapan Lebaran, Idul Fitri, Iya, ya misalnya. nggak ada Selamat pakai. Soalnya kan masih jam apa berapa? namanya? Masih jam Halo, 4-an. selamat merayakan Jam 4 Idul apa jam Fitri, Kak siapa gitu ya, Kak Sulaiman. Masih belum gitu ada ya. dorong-dorongan. Selamat berkumpul dengan keluarga, misalnya. Selamat Penuh ya. liburan. Itu sering banget tuh dapat Itu sampai ucapan-ucapan seperti itu ya. Biasanya lewat email atau lewat WhatsApp gitu ya. Nah, itu namanya customer care. Ya, perusahaan yang aktif menghubungi kita, aktif membuat komunikasi dengan kita, ya, mengajak kita berkomunikasi. Ya, telepon juga bisa ya. Ya, mereka suka telepon tuh. Ya. Telepon menanyakan kabar misalnya. Ya.
eh, Dia gimana pelayanannya gitu kan, nanyain gimana feedback kita gitu. Itu namanya customer care ya. channel. Dan ujungnya biasanya jualan gitu ya. Ujungnya kan biasanya jualan kan, misalkan dia nelpon nanyain gimana misalkan Hampir kita channel. pakai internet gimana Pak, ditelepon tuh sama dia, gimana Pak kecepatan internetnya, Channel. apakah sudah memuaskan gitu-gitu. Nah ada bukan apa, nah ujung-ujungnya nawarin promo tuh ya, kita lagi ada promo untuk khusus buat bapak gitu kan. Nah ini ada promo cukup bayar sekian, nanti internetnya di upgrade, upscaling gitu kan. Nah begitu juga di email kan, ya, selamat Natal dan tahun baru misalkan, ya selamat berlibur bersama keluarga, nanti ujungnya kan nawarin tuh ya, nikmati promo paket diskon dari kami gitu ya, atau klaim voucher diskon dan sebagainya gitu ya, ujungnya jualan gitu. Tapi inisiatifnya datang dari perusahaan. Ya memang yang namanya customer relationship ujungnya tuh ini nih, boosting sales. Pokoknya kurang satu, boosting sales ya. Berapa belum? Boosting sales itu artinya apa? Offline. Meningkatkan penjualan. Ya Offline. bisa melalui upselling, Berarti online. cross-selling, customer get customer dan lain-lain. Pak Cecep. Ya upselling itu kayak tadi, misalkan Offline saya ya. pakai internet kecepatannya 50 Mbps gitu ya, ditelepon sama providernya. Gimana selama ini Pak internetnya, apakah ada kendala dan sebagainya gitu-gitu lah. Ya, kami sedang ada promo, jika Bapak mau upgrade ke 100 Mbps, cukup bayar cuma sekian-sekian gitu ya. Harga normalnya sekian, khusus buat Bapak hari ini cukup bayar sekian aja misalnya. Nah, itu namanya boosting sales. Ya. Dia hubungi kita, menunjukkan kepedulian ke kita, nanyain kabar dan sebagainya. Ya, kemudian dia menawarkan upgrade. Ya, misalkan kalian ke Indomaret untuk besok bisa offline atau beli roti misalnya satu, nanti di kasir kalian ditawarin tuh, nggak beli dua sekalian Kak, lebih murah, lagi ada diskon. Nah itu namanya upselling gitu kan. Komunikasinya kan dimulai oleh kasirnya gitu ya, dia akan menawarkan ke kita. sudah Kalau kalian beli handphone misalnya, kalian beli handphone pasti ditawarin tuh beli aksesorisnya sekalian ya, beli hard case-nya gitu kan, pasang anti gores gitu kan, atau kalau kalian belinya di gerai-gerai kayak di di iBox misalkan, atau beli di Erafon gitu kan, kalian pasti ditawarin garansi ya, sekalian Kak beli garansinya gitu ya, nanti cukup nambah barang sekian sudah bisa garansi sama bertahun gitu. Itu namanya upselling ya. Perusahaan menjalin komunikasi dengan tujuan menambah penjualan. Bisa juga cross selling. Kalau upselling itu barang yang sama ya, tapi di upgrade. Kalau cross selling itu barangnya berbeda. Iya. Ya, barangnya berbeda, produknya berbeda, tapi biasanya masih linear, ya masih sejenis. Misalkan kalian beli makanan, lalu ditawarin untuk beli minuman sekalian misalnya. Oh di paket ini ada minumannya sekalian Kak gitu. Nah, itu ya, beli sesuatu ditawarkan produk yang berbeda tapi masih linear biasanya. Cross selling ya kan. Kalau kalian belanja di Indomaret tuh pasti Alfamidi ya, pasti tawarin isi pulsanya Kak sekalian. Nah itu namanya cross selling. Ya itu CRM tujuannya ya itu nambah peningkatan penjualan. Kemudian berikutnya customer get customer ya. Kita sebagai pelanggan diminta untuk mencari pelanggan. Ya misalnya kita dikasih iming-iming misalnya ajak temanmu install TikTok nanti dapat duit berapa gitu. Ya kan kayak gitu TikTok. GoPay juga gitu. Ajak temanmu untuk install GoPay nanti dapat cashback 150.000. Nah itu namanya customer get customer. Ya. Perusahaan berkomunikasi dengan kita agar kita mengajak orang lain untuk jadi pelanggan juga. Gitu ya. Kalau promotornya sukarela gitu ya. Kalau ini nggak sukarela karena ada imbalannya. Oke. Cireng Asia. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Ada pertanyaan nggak? Jenis
Sudah? Oke. Yang berikutnya adalah Dia udah ngomong, jenis-jenis bentuk-bentuk CRM Udah, ya, tidak, yang tidak. biasa dijalankan. Yang pertama ada personal assistant. Ya, personal assistant ini ya customer service secara umum lah ya. Untuk customer service secara umum ya. Kita datang ke bank, ketemu customer service ya di e-commerce gitu ya. Kita chat admin dan sebagainya, itu customer service secara umum yang disebut dengan metode personal assistant. Ya, perusahaan memberikan layanan secara personal di mana pelanggan dapat komunikasi langsung dengan wakil dari perusahaan. Ya, jadi customer service itu bertindak Udah biar sebagai wakil dari tadinya kalau bisa perusahaan online juga sih. resmi gitu ya. Makanya kalau jadi customer service selalu dimarah-marahin pelanggan, nah pelanggan yang nggak puas dengan produk Ini itu hal offline, yang wajar Offline sih. gitu ya, karena ya customer service adalah wakil resmi dari perusahaan. Karena pelanggan nggak bisa ketemu langsung sama direkturnya gitu ya, nggak bisa ngomong langsung sama direkturnya, maka Jam setengah ketemunya sama 5 kurang. wakil. Ya wakilnya customer service. Ya kalau pelanggannya kesel dengan kualitas produknya, yang dimaki-maki adalah customer service gitu ya. Ya ini umum, customer service bank, customer service provider seluler ya dan sebagainya tuh. Itu namanya personal assistant. Sifatnya dia memberikan layanan secara personal. Ya. Walaupun satu orang itu mungkin melayani banyak ratusan atau ribuan orang, ya, tapi tetap kan komunikasinya kan one by one gitu ya. Komunikasinya antara satu CS dengan satu orang pelanggan. Nanti biasanya tuh dikasih kode tuh, dikasih inisial CS-nya namanya siapa gitu ya. Halo dengan saya siapa gitu kan. Customer service yang siap melayani Anda misalkan. Gitu. Nah, yang berikutnya adalah dedicated personal assistant. Ya, kalau personal assistant tadi, customer service tadi, satu customer service mungkin melayani ribuan orang atau ratusan orang. Nah, kalau dedicated personal assistant ini lebih sedikit. Ya, Nggak, biar lu dia bisa lihat pelayanannya juga. lebih khusus kepada pelanggan tertentu. Misalkan dari 1000 pelanggan tadi, itu ada 100 pelanggan VIP misalnya. Nah, berarti yang 900 itu berhubungan dengan customer service yang umum, yang 100 itu berhubungan sama dedicated personal assistant. Mungkin nanti satu orang dedicated itu melayani cuma 10 pelanggan misalnya. Ya. Jadi masing-masing hanya melayani 10 orang aja, nggak melayani lebih dari 10. Biasanya cuma sedikit malah ya, cuma sekitar 3 atau 5 pelanggan. Jadi kalau kalian masuk perusahaan, ada yang mager gua keluar ngapain aja. Ya, account eksekutif ini kayak sales, tapi dia jumlahnya lebih spesifik, ya, jumlahnya lebih sedikit, melayani pelanggan yang spesifik. CRM. Ya. Catat. Coba nanti Saya pernah lengkapi ya nanti ininya. waktu kerja itu hampir sekitar 2 tahun, hampir 3 tahun tuh di customer service ya. Lebih tepatnya di customer support engineer. Jadi teknisi, engineer, tapi lewat telepon. Ya, jadi melayani komplain dan masuk ke keluhan pelanggan. Pak Puji ya, kita guide, lewat telepon. Lu kemarin ketemu Pak Puji kemarin. Ya. Dan itu ya sangat challenging Di banget Alfred. sih, karena cara bicara kita ketika bertemu Ada mesin langsung baru. Mesin baru. Iya, 12.000. bisa dengan nyetak cara sampai bicara kita di 450 telepon itu kan pasti beda. Gitu ya. Kita harus bisa memilih diksi yang tepat gitu ya. Jangan sampai salah ngomong. Gitu. Nah, customer dedicated personal assistant ini dia lebih spesifik nih, lebih Pak Ziran kan kelihatan Ziran. ya. Misalkan biasanya untuk customer Jadi VIP bentuknya di jalur khusus Iya, gitu. iya. Jadi dia nggak perlu ngantri-ngantri Sekarang cuma satu lewat arah. customer service gitu ya, tapi langsung hubungi langsung direct, Lagi jalurnya lebih jalan cepat doang. gitu. Misalkan saya dulu pernah Ada lo Barito. ada customer yang memang masuknya itu kategorinya strategic account ya, strategic account partner itu dia dulu saya distributor mesin cetak ya, jadi ada customer yang dia punya atau install mesin kita lebih dari 20 unit misalnya, ya itu strategic account karena kontribusinya besar terhadap bisnis kita kan. Dia punya install 20 unit mesin kita. Atau misalkan
Ya, aku juga pakai Eh, Outlook bagus bro. atau misalkan di Indonesia dia emang punya mesinnya cuma dikit, tapi ini perusahaan global. Misalkan pusatnya di Amerika, ada juga Aku pakai sebenarnya kan. pusatnya di Amerika, ada yang pusatnya di Cina. Total worldwide sedunia itu dia punya ratusan mesin tuh, ratusan mesin kita di Indonesia, Kayaknya sedunia. iya. Nah otomatis di Harus service level ngambil contoh dari tingginya kasus. dia akan minta prioritas. Kalau yang lain mungkin harus ngantri, kalau misalkan mesinnya down harus nunggu 1 jam misalnya Contoh untuk dari teknisi datang jadwal ke yang lokasi, lain, dia Kaizen nggak yang lain mau. lu apa cari contoh? Kalau mesinnya down ya harus Jurnal hitungan kah menit atau harus datang tuh teknisinya. Itu penelitian? namanya strategic account. Nah, strategic account partner Apa? itu biasanya yang menghandle adalah strategic account eksekutif. Ada orang khusus yang menghandle itu. Masalah Ya, formasi. misalkan tadi contohnya ada customer di Cikarang. Ya, kita taruh satu engineer kita, satu teknisi kita itu di Cikarang, ngekos di Cikarang. Ya, jadi ketika mesinnya problem untuk customer, dia telepon ke strategic account-nya, ke account eksekutifnya, itu langsung beberapa menit kemudian teknisi langsung datang, langsung nongol gitu. Karena emang stay-nya kita siapin tempat untuk stay di Cikarang, di lokasi yang terdekat dari pabriknya gitu ya. Karena kalau nggak seperti itu, ya dia nggak dapat prioritas, wah bisa ramainya bisa seluruh dunia tuh, bisa sampai ke kantor pusatnya dia gitu. Nah, Beli itu sendiri namanya lah. dedicated personal assistant. Dibuat sendiri cirengnya. Account eksekutif itu Cirengnya ya dibuat sendiri. harus cepat ya, dan harus Mana bisa coba melayani hasilnya? secara khusus ya. Tidak seperti customer service yang harus kita ngantri gitu ya, kita yang nungguin gitu ya. Sering kan kita nelpon customer service disuruh dengerin musik dulu kan. Kalau sudah dengerin musik pulsa kita habis. Gitu ya. Pas habis dengerin musik baru nyambung sebentar pulsa kita udah habis gitu kan. Nah, itu karena kita harus ngantri, harus nunggu. Nah, kalau dedicated personal assistant nggak pakai Gue ngantri. masih pakai extend. Lu pulsa lu berapa pulsa lu? Berikutnya adalah self service. Ya. Self service itu perusahaan berikan layanan mandiri kepada pelanggan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya kita punya masalah dengan pelanggan, kita disuruh nyelesain masalahnya sendiri. Misalnya apa? Lewat Ini gue ada jarang email, pakai ada channel internet. pengaduan misalnya. Atau kalau kita beli satu produk, Gue emang jarang juga. lu biasanya kan dapat user guide ya, dapat user manual, tutorial gitu ya. Nah, itu adalah bentuk self service. Kita suruh baca sendiri. Misalnya kita beli HP. Tapi kalau Ya, misalnya gimana sih cara apa nyalain namanya HP ini, misalnya? website Nah, itu kita bisa nggak baca masalah. tuh di user manualnya. Ya kan? Website. Ada petunjuknya tuh. Gimana cara masang kartunya dan sebagainya. Pak itu wajibin Ya, harus ada tutorialnya. enggak sih kayaknya. Tuh. Ada Soalnya tutorial waktu videonya, ya, misalkan Kaizen, disediain di event, website, industri, bisa lihat farmasi. tutorialnya. Itu namanya self service. Ada troubleshooting guide. Ya, atau kalau website tuh ada FAQ namanya, frequently asked question. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan. Nah, itu adalah self service. Ya. Atau ada juga produk yang kita disuruh servis sendiri, misalnya ada kerusakan nih, ya. Kita lapor ke customer service, dari customer service kita suruh benerin sendiri, misalnya suruh restart modem atau suruh apa gitu ya, atau cuma sekedar dikirim partnya, ya, dikirim spare part penggantinya, lalu kita suruh pasang sendiri. Ada juga yang seperti itu. Yang berikutnya automated service. Ya, ini automated service yang sekarang banyak karena sekarang eranya AI, eranya machine learning ya. Sekarang customer service sudah banyak tergantikan. Ya kalau kita menghubungi customer service lewat WhatsApp, biasanya yang jawab bukan langsung orang, yang jawab bot dulu kan. Ya, silakan pilih apa yang bisa kami bantu. Ada tombol 1, 2, 3, 4 gitu. Kita pilih satu, misalkan nanti ada muncul jawaban lagi, kita pilih lagi gitu, dan seterusnya sampai mentok. Nggak bisa selesai masalahnya, baru dialihkan ke manusia gitu biasanya. Nah itu ada chatbot di web, di WA, auto replay ya. Sekarang tuh udah sistemnya udah canggih gitu ya. Udah pakai AI, dan AI pun sekarang udah semakin pintar. Udah kayak manusia gitu ya, natural. Udah nggak kelihatan bahwa kita ngobrol sama bot. Kadang kita ketipu juga tuh ngomong sama AI. Seolah-olah kita ngomong sama manusia gitu ya. Dari malam anjing.
Yang berikutnya adalah communities. Ya. Communities ini perusahaan memanfaatkan komunitas pelanggan Gue nggak tahu. Gue atau pengguna untuk menyelesaikan masalahnya dan meningkatkan penjualan. Ya, contohnya kalau kalian ada yang pakai iPhone, Gue pegang dulu aja sih. iPhone tuh punya Apple Community ya. Apple Juga punya kayak kurang panjang sih. Apple Community. Nggak apa-apa sih. Xiaomi punya Mi Juga ada Community, agama ya. ya, dimana kita kalau cari solusi Tungguin aja nggak sih? ada masalah di produknya, kita cari di grup, di komunitas itu ada jawabannya. Dari Ya. malam. Dan komunitas-komunitas itu official, artinya Tapi dibentuk masalah oleh kalau ada yang perusahaan ngelis, yang ada yang memang bikin ngelis bakal untuk memfasilitasi masalah kita. offline. Ya, jadi sebelum kita komplain Jam ke 8. customer Iya, service, jam 8. kita disuruh cari dulu solusinya di situ. Ya, kita bisa tanya nih masalah HP udah, saya di kenapa gitu ya. Nah, itu ada expertnya di situ. Nggak usah. Ya, expert dari perusahaan dan ada juga sesama pengguna yang saling sharing dan sebagainya di situ gitu ya. Namanya communities. Itu kayak apa? Iya. Kan saya belum terbayang. Dan communities ini juga seringkali dijadikan tempat untuk meningkatkan penjualan ya, kan promo khusus untuk member grup apa gitu misalnya. Kan buat Co-creation adalah ya perusahaan melibatkan pelanggan untuk mengembangkan layanannya. Ya, misalkan kita ditanya tuh ada survei, misalkan mohon luangkan waktu 5 menit. Tapi kan gue udah dari tadi udah suruh kumpulin. Ya, gimana masukannya, gimana keluh kesahnya gitu ya, ada saran atau kritik. Terus misalkan dia mau launching produk baru, kita diminta untuk milih misalkan desainnya yang mana, ya, misalkan launching buku baru covernya yang mana gitu. Namanya co-creation, melibatkan pelanggan dalam pengembangan bisnis. Ya, kita mereview toko, mereview ojol itu juga termasuk dari cooperation tuh. Kita kan ngasih masukan ke perusahaan kan lewat review-review yang kita lakukan tersebut. Ya. Baik, itu tentang customer relationship. Ya. Intinya customer relationship pertama tujuannya untuk customer acquisition, ya, mendatangkan pelanggan baru. Yang kedua adalah mengubah customer menjadi promotor atau customer retention. Yang ketiga mencegah customer defection, ya. Yang pada akhirnya tujuan dari customer relationship itu adalah untuk meningkatkan penjualan atau boosting sales. Ada banyak caranya, ya. Ada yang pakai customer service, customer care, ada yang pakai dedicated personal assistant, ada yang self service dan seterusnya. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya? Silahkan. Tuh, tanya tuh, Aun. Ya, silakan bertanya. Tanya aja, Pak. Saya kasih waktu Untuk 3 menit. customer relationship jika penjualannya secara offline itu bagaimana ya, Pak? Pak, saya izin tanya. Ya, silakan Putri. Kalau customer relationship ke pedagang offline itu, kira-kira yang cocok apa ya, Pak? Pedagang offline? Iya, Pak. Kayak pedagang gerobakan itu atau di rumah. Okay. Ada tuh satu akun TikTok, saya lupa ya namanya ya. Dia tuh jualan makanan di daerah perkantoran gitu. Kayak warung makan gitulah di daerah perkantoran. Itu bagus banget tuh customer relationship-nya. Bukan, STP beda lagi. Jadi setiap orang yang beli itu diminta untuk mereview gitu ya. Ini kami ada di Google, tolong di review gitu-gitu. Nah, itu langsung tuh secara verbal si owner itu langsung bicara ke pelanggannya. Gimana misalkan yang ada yang dine in gitu ya, ditanyain setelah selesai makan, ditanyain gimana rasanya, gimana masukannya gitu. Itu langsung tanya tuh. Langsung ditanya onsite. Disamperin ke mejanya, ditanyain, lalu jangan lupa ya Kak, nanti untuk review kami ada di Google ini gitu kan, kami ada di sosmed kami ini gitu kan, silakan di follow, di komen gitu. Itu disamperin satu-satu. Saya lupa nama brandnya apa ya, owner itu perempuan. Kayak gitu tuh bisa, kayak gitu caranya, ya kan.
langsung samperin, langsung diminta untuk review, masukannya langsung dicatat di depan orangnya langsung gitu ya. Atau kalian pernah bisa juga mungkin nyediain kotak saran gitu ya, kotak saran yang ngasih review langsung bisa dimasukin ke situ ke kotak. Kalau misalkan kalian oh ya, untuk yang offline ya, satu hal yang tinggal nambahin kansai kan, perlu lu mau nambahin dihindari juga itu sebenarnya adalah selain kansai lu mau minta nambahin lagi nggak review. itu bagian kansai makanya Pernah nggak kalian ke satu tempat kalau kata gua udah lalu langsung disediain kita kirim handphone nanti atau kalau misalnya disediain ada tab langsung gitu ya aja. untuk ngasih ulasan Dan langsung 3 hari tadi aja ini gitu masih ya. ingin Nah, ulasan di Google sebenarnya itu nggak ngefek tuh. Kenapa? berarti kan cara Karena Google itu mengidentifikasi ulasan itu berdasarkan unique device sama unique location sama unique connection. Jadi kalau kalian minta customer kalian yang datang ke toko offline atau ke warung offline, kalian sediain tab, minta dia untuk review, ya itu nggak akan record karena tempatnya sama, di lokasi yang sama, koneksi internetnya sama, Apaan sih video apa? lalu device-nya sama, 1000 orang yang nge-review itu akan tetap dianggap satu gitu ya. Itu makanya jangan pakai cara kayak gitu, itu mubazir ya, nggak efektif ya. Kalau mau kayak di cara yang tadi saya kasih Kotak-kotak contoh, anjing minta muter-muter orang setelah doang. pulang, setelah sampai rumah itu untuk review gitu, pakai HP-nya sendiri, pakai koneksinya sendiri. Nah itu akan lebih efektif tuh. Ya wasabah. Bisa juga tadi pakai Anjing. kotak saran Apa? gitu ya, Jurusnya? masukin nanti kalian bisa baca. Atau kalau kalian ke Indomaret Alfamart ya, kalian kan setelah transaksi itu di layarnya itu muncul tuh mau tekan emoticon apa, terbang anjing. emoticon Si Jigo smile mati, Cok. apa puas tidak puas gitu ya, saya lupa. Emoticonnya ada tuh, ada Raji 3 Jigo atau 4 dibunuh, emoticon, kita pilih. Nah itu bagian dari co-creation Karena ada darah tadi ya. Co-creation itu melibatkan kita pelanggan untuk hancur itu mengembangkan semuanya. bisnis gitu, meminta review. Nah kalau di warung, di toko offline ya tadi cara tadi bisa langsung gitu ya, kita komunikasi ke pelanggan, kita samperin pelanggannya, langsung minta reviewnya. Atau bisa juga kita collect data ya, kita collect data, minta izin misalkan, minta izin Pak boleh isi form misalkan gitu, isi form nama sama nomor HP misalkan. Nah, nanti setelah itu bisa kita collect, kita kumpulin, kita akuisisi datanya, kita kumpulin, kita konsolidasi datanya, nanti bisa kita follow up, kita kirimin promosi gitu. Banyak tuh rumah makan yang kayak gitu ya, kalau nggak salah kayak di Solaria juga gitu ya, kalau customer baru kayak suka dimintain tuh nomor HP-nya atau atas nama siapa sama kan. apalagi kemarin dia ngeluarin gitu. Nanti kita tinggal nyebutin nomor HP aja, itu udah kelihatan, udah ada datanya gitu ya. Boleh minta nomor HP-nya, nanti kita input gitu ya. Ya next time kalau ada promo tinggal di broadcast aja ke mereka gitu ya. Mereka Idul Fitri atau libur-libur tertentu kita kasih kapan gitu kan, pasti kayak senang. plot twist banget yang itu yang follownya Jadi harus ada saluran untuk mengakuisisi ini, data, itu harus dipikirkan gitu ya. Putri, saya lupa tuh akun TikToknya apa ya, bagus tuh, itu bisa coba dicari. Oke, ada lagi? udah sih Pak. Ada lagi pertanyaan? Jadi bagus ya pertanyaannya. Kalau offline tuh gimana gitu ya? Itu yang sering lewat. Kadang offline tuh ya gitu, orang datang sekali udah gitu kan, nggak datang lagi gitu, karena nggak di follow up, karena nggak ada datanya. Salah satu yang menerapkan customer service care bagus, kalau menurut saya Ahas ya. Lu kurang paham sih community bentuknya kayak gimana? Ya, Moderator. Sekarang kayaknya udah jadi standar di seluruh bengkel Ahas itu, dia minta nomor HP kita. Dan setiap cabang itu dia akan, yang terdekat sama kita, itu dia akan ngirimin notifikasi
akan ngirimin WhatsApp ke kita, ingetin gitu. Misalkan kita bulan Oktober ganti oli tanggal 14, ya. Bulan depan tuh di tanggal 13 misalkan dia akan ngingetin, ya. Apa kabar Bapak apa gitu ya, mengingatkan bahwa sudah 1 bulan yang lalu Bapak melakukan ganti oli, sudah saatnya untuk ganti oli Kentut, lagi. anjing. Itu ada tuh Kentut bego mereka dia. ngingetin Sebelah kayak lu gitu tuh kentut di bego. servis AHAS ya. Dia kentut. Bisa juga Dia karena kentut. ya Kenceng. minta nomor HP itu sekarang bukan hal yang private sih kalau menurut saya gitu ya. Karena hal yang umum. Kecuali kalau minta nomor HP, minta tanggal lahir, minta nama ibu kandung, nah itu kan baru privasi data gitu ya. Kalau Tapi cuma itu minta nama anjing sama nomor HP sih bener-bener aman-aman bisa aja menurut lihat saya masa gitu. depan, Cok. Pasti mau ngasih. Kenapa nggak nyari sekolah Ya. atau masjid? Kalau ada lagi kita lanjut ke pembahasan tugas ya. Nah, pekan depan berarti tugasnya Kenapa nggak itu? ditambah ya. Pinggir empang. Tentukan cara kalian berkomunikasi dengan pelanggan lewat apa? Ya, Itu tadi kan. mau lewat sosial medianya apa misalnya? Mau Komunikasi dengan bikin pelanggan. call center ya. Call center lewat apa? WhatsApp kah? Atau lewat telepon? Ya, atau lewat channel misalkan bikin channel WhatsApp, atau kalian mau bikin user guide, tutorial video tutorial YouTube misalnya, atau kalian mau minta review di aplikasi dan sebagainya. Nah itu kalian tentukan tuh customer relationship, cara kalian berkomunikasi dengan pelanggan. Misalkan saya mau mengumpulkan nomor HP customer, kemudian saya akan mengirimi mereka ucapan selamat ulang tahun misalkan. Itu bagian dari customer relationship. Saya akan membagikan kode atau kupon promo kepada Ya, semua promo sih pelanggan paling kalau saya. makanan ya. Misalkan kayak gitu. Bisa. Oke. Ini infoin kayak lagi ada hari besar kayak Lebaran, ada diskon gitu. Iya, diskon paling. Kalau lu bisa ini, misalnya nih habis nyetak sekarang. Kalau nyetak sekarang, ntar 2 hari lagi nanti misalnya ada promo gitu, lu kabarin. Kayak ini pas salut. Kayak misalnya berapa pemesanan dikasih tahu. Iya. Misalnya lebih dari 20.000 pesanan, harganya jadi 1.500, dari 6.500. Oke, misalkan ini. Itu bisa nggak sih? Ini Kayaknya nggak masuk salah sini, satu nggak sih? cara saya, ini salah satu bisnis saya ya, untuk menjangkau, untuk Sumpah, tapi liquid melakukan ada, Cok. customer Sumpah. retention. Apaan? Gimana caranya supaya orang yang Vape pernah store gitu. beli produk saya itu akan beli lagi, ya. Ini cara saya menjalin komunikasi dengan pelanggan. Ya, di semua produk saya, ya terutama yang apparel ya, kayak kaos dan sebagainya itu saya kasih hang tag. Nah, di hang tag ini itu bukan sekedar hang tag, tapi dikasih ucapan terima kasih. Ya. Jadi brand saya itu ini barangnya nih masih oke dan apa ini sudah enggak? terdaftar di Itu Dirjen HKI. salah satu customer. Namanya Iya, juga customer sih. relationship. Iya, Iya, menggunakan WA kan tadi. Saya kasih ucapan terima kasih. Ya, terima kasih telah membeli produk jakartabeli.com. Kemudian Kalau mesen juga terima kasih juga. saya minta mereka untuk memberikan ulasan dengan cara scan QR code. Kemudian setelah mereka scan QR code-nya, mereka ngasih ulasan, mereka bisa klaim voucher diskon yang dapat digunakan untuk order berikutnya. Gitu ya. Jadi mereka beli nggak langsung kita tinggal gitu ya. Ketika mereka beli itu kita harus pikirin apa nih stepnya nih supaya dia balik lagi beli produk kita. Ya, salah satunya yang paling mudah adalah kita kasih iming-iming promo, kita kasih iming-iming diskon tuh. Kalau beli lagi nanti dapat diskon gitu. Diskon 5% untuk pembelian berikutnya gitu. Nah, itu adalah strategi retention. Gitu ya, strategi untuk mendatangkan kembali pelanggan. Jadi pelanggan itu jangan hit and run, datang langsung kabur gitu ya. Datang kita ikat tuh gimana caranya supaya dia nggak kemana-mana. Gitu ya, itu analoginya gitu tuh. Pelanggan itu harus kita ikat, jangan hit and run. Oke. Itu ya, nanti ditambahin di tugasnya. Pikirin strategi retentionnya gimana, strategi untuk mengikat pelanggan itu pakai cara apa.
Oke, sekarang kita bahas tugas. Ada yang sudah sampai channel? Oh, enggak, bukan gua atau enggak gua aja sekalian lah biar cepat. Sudah sampai mengerjakan channel? Ada. Jara udah. Oke, Belum ini. Zahra. Dimsum bukan udah ya? Zahra. Belum. Dimsum. Zahra udah sampai channel belum? Kemarin sih dia Zahira. Bukan. Oke, channel distribution. Iya. Oke, Zahranya ada? Kita lihat nanti yang diskusi. Ada Pak. Ya, silakan. Kemarin yang atas Cuma nggak jadi. dipresentasiin belum? Orang nggak ada ya. Belum Pak. Oke, sekalian dari atas. Oke. Silakan. Boleh channelnya belum. Tentang dimsum. Dimsum itu merupakan makanan ringan khas Tiongkok yang dapat dimasak dengan cara dikukus ataupun digoreng dan disajikan dengan saus chili oil. Kebanyakan dimsum itu isinya daging, ayam, ikan, udang, dan sayur-sayuran. Kepopuleran Backsoundnya berisik banget. Itu suara dari Zahra ya. Kira dari suara si siapa tadi? Dari sini. Kepopuleran dimsum di Indonesia cukup luas, sangat diminati dan digemari oleh masyarakat Indonesia. Untuk analisis SWOT-nya itu yang pertama ada strength. Strength itu popularitas dimsumnya sudah cukup dikenal dan disukai oleh banyak kalangan, baik anak-anak maupun orang dewasa. Lalu kemudian memperoleh bahan bakunya itu mudah ditemukan dan relatif memiliki harga terjangkau. Lalu yang ketiga, modal awalnya relatif murah. Karena usaha dimsum itu bisa dimulai dengan modal yang nggak terlalu besar, misalnya dengan menggunakan metode produksi yang skalanya kecil. Lalu yang terakhir, pemasaran yang fleksibel. Dimsum itu bisa dijual melalui berbagai saluran distribusi, kayak restoran, food truck, terus pasar tradisional hingga layanan online atau platform delivery makanan. Produksi barang gede-gedean terus kita masukin aja ke pasar. Persaingannya itu ketat. Banyaknya usaha dimsum dengan menawarkan produk yang sama itu sulit untuk membuat perbedaan dari kompetitor. Terus umur simpannya singkat, bergantung dengan kualitas bahan baku, kegiatan promosinya tidak optimal. Gue bingung nyusunnya saya pas PPT. PPT yang mana? Yang what industries? Oh ya, 10.3 itu. Ya. Bagian gue udah ya, tapi gue terus bagian yang lain. Gue udah tadi malam sih. Tapi gue jam 9 tuh emang gak bisa dah. Jam 9 tuh udah ngantuk banget deh. Ya apa udah ngantuk, tapi centang biru. Lalu selanjutnya ada opportunity, yaitu inovasi produk mengembangkan varian dimsum seperti dimsum vegetarian, dimsum gluten free, atau dimsum yang rasanya lebih lokal sesuai selera pasar. Lalu ketertarikan terhadap dimsum, kerjasama dengan platform food delivery, dan ekspansi ke pasar yang lebih luas. Lalu selanjutnya ada ancaman, itu persaingan dari produk yang serupa, munculnya pesaing baru dengan menawarkan harga yang lebih murah atau inovasi yang lebih menarik dapat mengancam bisnis dimsum. Terus perubahan selera